Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Banjarmasin merupakan kota yang ramah investasi, terutama yang masih dilaksanakan adalah dari sektor jasawan perdagangan. Jika dilihat dari hasil investasi atau laporan tentang investasi di Kalimantan Selatan di tahun 2023 lalu, nilainya hampir 4 triliun rupiah. Nang 1,7 triliun rupiah investasinya ada di Banjarmasin. Banjarmasin merupakan kota yang ramah investasi, terutama yang masih dilaksanakan adalah dari sektor jasawan perdagangan. Jika dilihat hasil investasi atau laporan tentang investasi di Kalimantan Selatan di tahun 2023 lalu, nilainya hampir 4 triliun rupiah, nang 1,7 triliun rupiah investasinya ada di Banjarmasin. Pemerintah kota pun banyak memberikan izin-izin untuk pembangunan kawasan manufaktur, yaitu pergudangan di kawasan Basirih, Banjarmasin Selatan. Bahkan wayah dicek di notaris, ternyata transaksi jual beli wan lainnya banyak nang masuk dari Jakarta ke Banjarmasin, yaitu membeli pergudangan serta investasi di bidang IT atau Information and Technology. Ini kedepannya sangat berkaitan dengan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Banjarmasin tentang pemberian insentif atau kemudahan kepada masyarakat wan atau investor. Demikian dipadahkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Wayah takoni Prima TV usai sidang rapat paripurna tutup masa sidang 3 tahun 2023. Wan membuka masa sidang 1 tahun 2024 di kantor DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah hari Selasa 2 Januari 2024. Saya cek juga dengan notaris. Pak, ini transaksi jual beli dan sebagainya, investasi ini justru banyak masuk dari Jakarta. Saya bilang kemana? Mereka membeli pergudangan, baik untuk stok cadangan produk, kemudian juga terkait dengan komoditas, juga investasi di bidang IT. Sekarang 2023 aja hampir 7 atau 8 perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi yang minta izin untuk beroperasi di Banjarmasin. Bisa dicek nanti datanya di perizinan. Termasuk juga ternyata ada semacam mandatori lah begitu. Mandatori atau perintah dari Presiden untuk mensupport IKN. Sehingga akses telekomunikasi, kalau kita ingin bangun kabel laut atau fiber optik, yang paling dekat itu adalah dari Surabaya ke Banjarmasin. Sehingga Banjarmasin itu menjadi hub bagi layanan telekomunikasi dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Ibnu Sina menyatakan sangat memberikan kemudahan berusaha bagi yang ingin menanamkan investasinya di kota Seribu Sungai ini, yaitu melalui Mall Pelayanan Publik Banjarmasin atau OSS yang bisa dilakukan secara online, sehingga istilah perizinan berbasis resiko menjadi ketentuan di dalam Ciptaker yang diputuskan pula dalam Perpu. Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya iklim investasi yang kondusif di kota Banjarmasin, sesuai dengan prinsip juga kalau bisa dipercepat, ya, jangan diperlambat, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa selesai hari ini ya selesaikan dengan baik tanpa menunda-nunda sampai.